Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Ada istilah bahwa hidup ini adalah sandiwara. Kita seperti menjalankan sebuah drama kehidupan yang sudah diatur skenarionya. Alur dan liku kehidupan akan dijalani. Semuanya pasti menginginkan langkah yang mulus. Tapi pastilah akan ada sandungan yang mengiringi. Itu bukan kegagalan. Itu adalah ujian yang mengukur sampai di mana kemampuanmu. Jadi, janganlah putus asa dengan takdir. Karena itu adalah jalan ilahi yang diberikan kepadamu. Tetaplah kuat dan tegar. Teruslah lurus sampai akhir lelahmu. Inilah cerita pendakian kami di Gunung Sindoro, Jawa Tengah. Pendakian ini dimulai pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2017. Dari kota Semarang, saya naik angkutan luar kota melalui terminal Banyumanik di Kabupaten Semarang. Dari terminal Banyumanik, kemudian dilanjutkan dengan menaiki transportasi antar kota ke arah Kabupaten Wonosobo. Perjalanan ditempuh sekitar 3 jam dengan melewati beberapa daerah seperti Kabupaten Semarang, Kabupaten Magelang bagian utara, dan Kota Parakang. Semakin mendekati titik awal pendakian, jalur jalannya semakin menanjak. Dari kejauhan sudah tampak 2 gunung kembar yang menjadi pesona bagi pendaki. 2 gunung ini yaitu Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing yang memiliki daya pikat tersendiri bagi siapa saja yang melintasi jalur Trans Wonosobo. Tanaman tembakau praktis menutupi seluruh areal pertanian warga. Akhirnya, sekitar pukul 4 sore, sampailah saya di titik pendakian. Akhirnya kita sampai juga di pos pendakian Gunung Sindoro. Ini tampak banyak pendaki gunung yang sudah selesai melakukan kegiatannya. Titik pendakiannya berada di Desa Kludung, Kecamatan Kludung, Kabupaten Temanggung. Pos pendaftaran hanya berjarak 20 meter dari jalan utama, tepatnya di kompleks kantor Desa Kludung. Dari tempat ini sudah terlihat kawasan puncak Gunung Sindoro. Pengelolaan administrasi dan rescue di Saat saya tiba di pos pendakian ini, tampak kesibukan pengelola yang mengatur hilir mudik pendaki gunung yang akan naik dan sudah turun gunung. Karena banyaknya antusias pendaki ke gunung ini, maka disediakanlah sebuah aula Desa Kludung yang sangat luas, yang mampu menampung ratusan pendaki. Tampak beberapa orang yang juga anggota Gerasindo sibuk mengatur posisi kendaraan pendaki yang tidak henti-hentinya berdatangan. Sampai di base camp Gunung Sindoro. Kelidung. Ini orang banyak ini. Ini ojeknya ini. Ojek. Terdapat jasa ojek yang siap mempersingkat jarak pendakian. Ojek ini akan mengantarkan pendaki dari pos pendaftaran sampai pertengahan pos 2. Tarifnya hanya Rp25.000. Tapi biasa juga ditutup, Pak ya? Hah? Biasanya ditutup kalau ada atau memang dibuka terus gunungnya ini ya? Buka terus ya. Tapi kalau gunungnya aktif Ini aktif ini. aktif ya. Tapi enggak ditutup juga ya? Tapi kan belum level bahaya. Oh gitu ya. Berhubung hari sudah mulai gelap, pendakian akan saya mulai besok. Saya pun menginap di base camp utama Gerasindo.
Keesokan harinya, setelah melapor kembali di pos pendaftaran dan menyewa beberapa peralatan yang tidak sempat dibawa, saya akhirnya memulai pendakian. Meskipun saya datang seorang diri, namun saya tidak perlu khawatir sendirian, karena saat saya memulai perjalanan, puluhan pendaki lain juga bersamaan bergerak ke pos 1. Kami pun memulai perjalanan dengan menyusuri jalan desa yang terbuat dari paving block. Perjalanan awal cukup landai dan panjang, sekitar 20 menit sampailah kami di kawasan perkebunan tembakau yang sangat luas. Di sisi kanan dan kiri hanya terlihat kebun tembakau yang membentang tak berujung. Saat menengadah ke atas, tampak Gunung Sindoro yang akan kami daki. Dan saat menoleh ke belakang, tampak Gunung Sumbing yang menjulang tinggi. Setelah 1,5 jam berada di kawasan perkebunan tembakau, jalur akan memasuki kawasan hutan pinus yang sangat teduh dan sejuk. Jalurnya mulai menanjak sedang. 10 menit kemudian, kami sudah sampai di pos 1. Setelah lepas dari pos 1, jalur akan memasuki hutan yang cukup teduh dengan sedikit menanjak. Pos 2 merupakan sebuah tempat yang cukup luas dan terdapat sebuah shelter yang memungkinkan para pendaki untuk istirahat sejenak. Kami pun beristirahat sejenak dan makan siang di tempat ini. Dari pos 2, perjalanan diteruskan dengan tanjakan yang cukup terjal. Di jalur ini pendaki cukup terbantu karena banyak terdapat pegangan dan pijakan yang memudahkan pendaki untuk melewati tanjakan dan jalur menanjak. Semakin menanjak, suhu semakin dingin. Hal ini terlihat pada kepulan hawa putih yang keluar dari mulut saat bernafas. Semakin mendekati pos 3, pepohonan nampak semakin kecil dan kawasan hutannya semakin terbuka. Ini menandakan kita sudah berada di ketinggian di atas 2000 mdpl. Di jalur ke pos 3, tampak juga wilayah Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo yang membentang luas mengitari Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Setelah berjalan sekitar 2 jam, sampailah kami di pos 3. Pos ini biasanya dijadikan pos terakhir sebelum melakukan summit attack pada dini hari nanti. Wilayah pos 3 sangat luas, yang meliputi beberapa punggungan bukit. Terlihat puluhan tenda sudah didirikan oleh para pendaki. Tempat ini cukup terbuka dan terdapat beberapa pohon pelindung. Meskipun terbuka, namun tiupan angin tidak terlalu berhembus kencang di tempat ini, sehingga pendaki tidak perlu khawatir tendanya akan bergeser. Dari arah timur, langit sudah mulai memerah dan tampak di ufuk cahaya mentari mulai merangkak naik. Waktu menunjukkan pukul 5.35 pagi. Perlahan tiupan angin lambat laut tenang. Sinar mentari cukup memberi sedikit kehangatan, meskipun sesungguhnya rasa dingin masih menyelimuti kami. Sekitar pukul 7 pagi, sampailah kami di pos 4. Tempat ini berada di tengah jalur pendakian. Tempatnya cukup luas dan sangat terbuka. Belakangan ini sudah jarang pendaki yang menginap di tempat ini karena alasan angin yang sangat ekstrim yang selalu bertiup kencang sepanjang malam. Bahkan sudah banyak tenda pendaki yang tercabik-cabik oleh amukan angin.
kami pun hanya beristirahat sejenak dan melanjutkan perjalanan ke puncak. Jalur ke puncak dari pos 4 sangatlah terbuka. Sudah tidak terdapat vegetasi. Yang ada hanya hamparan bebatuan yang membentang sepanjang jalur pendakian. Jalur ke puncak Sindoro memang dikenal dengan jalur tanjakan bebatuan yang sangat panjang dan cukup menguras stamina. Sesekali kabut tebal datang menyelimuti jalur dan membuat jarak pandang tertutup. Namun kondisi itu tidak berlangsung lama, karena tak lama kemudian cahaya mentari kembali menerangi pandangan. Dari tempat ini tampak keindahan Gunung Sumbing yang memukau. Tampilan inilah yang menjadi ikon para pendaki saat mengabadikan gambar dari Gunung Sindoro yang mengambil latar Gunung Sumbing. Tampilannya akan semakin romantis tatkala kabut menutupi lereng gunung. Suasananya tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Perjalanan sejak subuh tadi membuat kami lelah dan lapar. Pada sebuah tempat terbuka, saya dan rekan beristirahat dan menikmati menu sarapan nasi bungkus yang sengaja saya beli saat di kampung kemarin. Sesekali kami beriringan dengan banyak pendaki dari berbagai penjuru seperti Jakarta, Bekasi, dan Tangerang. Kami pun bercengkrama dan berfoto bersama. Momen ini menjadi sesuatu yang menunjukkan bahwa meskipun kita berasal dari berbagai daerah, tapi ketika berada di alam, kita melebihi saudara. Dari sejak subuh sampai pagi ini, tak henti-hentinya pendaki memenuhi jalur menuju puncak. Sesekali kami berpapasan dengan pendaki yang sudah turun dari puncak. Terlihat lalu lintas manusia tak berhenti antara yang hendak naik atau turun. Benar-benar Gunung Sindoro memiliki daya pikat tersendiri bagi para pendaki. Dari kejauhan, bibir kawah sudah terlihat. Terlihat juga banyak pendaki yang sedang berpose kegembiraan di puncak.
langkah setapak demi setapak kami lalui. Dan akhirnya sekitar pukul 8.15 kami sampai di puncak Gunung Sindoro. Butuh 4 jam lebih untuk kami sampai di sini dari pos 3. Benar-benar perjalanan yang menguras energi dan stamina. Namun kami puas, akhirnya perjuangan kami dibayar lunas saat kami menapaki puncak Gunung Sindoro. Di kawasan puncak Gunung Sindoro terdapat sebuah kawah besar yang cukup luas dengan dalam sekitar 70 meter. Kawah ini masih aktif, terbukti dengan gumpalan asap belerang yang berbau pekat masih menyembur dari celah-celah dasar kawah. Pendaki sangat dilarang keras menuruni kawah dan beraktivitas di dalamnya. Saat kami berada di puncak, kebetulan saat itu kabut tebal silih berganti datang, serta tiupan angin yang tak henti-hentinya menyapu kawasan puncak. Kondisi ini membuat pemandangan sekitar kurang tampak terlihat. Meskipun tertutup tebal, sesekali kami bisa melihat Gunung Sumbing serta Gunung Merbabu, Gunung Merapi, Gunung Andong, dan Gunung Ungaran dari kejauhan. Kawasan puncak Gunung Sindoro sangatlah luas dan dapat menampung ratusan pendaki. Untuk berpose pun, para pendaki tidak perlu khawatir tidak kebagian tempat karena lokasinya yang sangat luas, menjadikan semua sudut di puncak Gunung Sindoro merupakan tempat yang tepat untuk berfoto dengan view yang memukau. Tapi pendaki tetap harus berhati-hati untuk tidak mendekati bibir kawah karena tanahnya labil yang bisa membuat pendaki terpeleset dan jatuh ke bawah. Hampir semua sudut di kawasan puncak ini sudah kami abadikan baik sendiri maupun bersama-sama dengan pendaki lain yang kebetulan berada di puncak saat itu. Di puncak Gunung Sindoro, signal telepon seluler cukup bisa dijangkau meskipun terkadang hilang. Para pendaki hanya diberi batas waktu untuk beraktivitas di puncak sampai pukul 11 siang. Ini dikarenakan saat menjelang siang, kondisi kabut dan angin serta kadar semburan belerang sudah tidak aman bagi para pendaki. Perjalanan ke Gunung Sindoro memberikan banyak pelajaran baru bagi saya. Tentunya banyak cerita dan pengalaman baru yang saya temukan dalam pendakian ini. Terima kasih dan rasa syukur, alhamdulillah atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas perkenannya saya bisa menapakkan kaki di Gunung Sindoro. Salam lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.